Kronologi katanya, gencatan senjata Amerika-Iran dipermainkan berita tadi. Malam jam 11 malam ada berita, pangkalan Amerika diserang Iran. Bitcoin anjlok, oil naik, tapi selang 4 jam kemudian, ada berita Trump bilang, gencatan senjata terjadi selama 12 hari lewat medsos. Bitcoin langsung naik, oil anjlok. Yang sosok kripto langsung auto cutlass. Yang all in oil langsung miskin mendadak. Bayangkan dalam 4 jam saja, narasi bisa berubah secepat kilat. Trading by news, memang bisa gila. Pasar keuangan malam tadi, seperti drama yang naskahnya ditulis sambil jalan. Sekitar jam 11 malam waktu Jakarta, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa Iran meluncurkan rudal ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebagai balasan atas serangan Israel sebelumnya. Efeknya langsung terasa di pasar. Harga minyak Brent lompat ke atas. Di sisi lain, Bitcoin anjlok hanya dalam 1 jam. Sentimen global langsung berubah risk-off karena pasar mengantisipasi eskalasi besar di Timur Tengah. Tapi drama belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, Donald Trump mendadak update status di media sosial Truth Social. Isinya mengejutkan. Katanya, Israel dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata total selama 12 hari. Padahal, sebelumnya belum ada sinyal dari pihak resmi manapun tentang kemungkinan damai. Efeknya, seperti saklar, di balik Bitcoin langsung rebound dan minyak jatuh. Dalam waktu 4 jam, semua yang sempat untung bisa rugi, dan yang rugi bisa balik untung, tergantung kamu ada di sisi mana saat narasi berubah. Kejadian ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa pasar saat ini bukan bergerak karena logika ekonomi semata, tapi karena narasi. Dan narasi itu bisa dibentuk, dikendalikan, bahkan dimanipulasi. Di era sosial media, satu postingan dari tokoh penting bisa mengubah arah uang triliunan dolar. Apalagi kalau yang posting punya sejarah memengaruhi pasar, seperti Trump. Dulu pernah juga, satu tweet soal perang dagang bikin Dow Jones turun ribuan poin dalam sehari. Masalahnya, retail trader yang modalnya lebih kecil dan akses infonya terbatas sering jadi korban. Bayangkan kamu buka posisi short di Bitcoin karena berita serangan Iran. Rasional, secara geopolitik, iya, tapi beberapa jam kemudian, narasi damai muncul dan harga langsung terbang. Posisi kamu ke liquid atau kamu masuk ke oil di harga tinggi karena FOMO ternyata balik arah. Habis, ini bukan tentang salah analisis, tapi kamu melawan narasi yang sedang ditulis oleh orang yang punya megafon lebih besar dari kamu. Dalam kondisi kayak gini, trading by news sebenarnya bukan strategi, tapi judi, dengan lampu yang bisa mati kapan saja. Karena pasar bisa berubah lebih cepat dari pembaruan berita yang kamu baca. Dan yang punya akses ke narasi ini bukan sembarang orang. Mereka punya hubungan politik, punya tim riset, dan kadang-kadang punya kepentingan langsung. Jadi, kalau kamu lihat harga bisa berubah liar hanya karena satu kalimat dari satu orang, itu artinya kamu bukan lagi main di pasar bebas. Kamu sedang nonton panggung besar dan kamu cuma penonton yang dikasih ilusi bahwa kamu bisa ikut main. Padahal, naskahnya sudah ditulis lama dan endingnya sudah mereka tentukan. Pasar sekarang bukan soal supply demand, bukan soal earning bagus atau jelek. Ini tentang siapa yang bisa pegang kendali atas cerita. Karena dalam dunia seperti ini, perception is reality. Dan yang bisa membentuk persepsi, bisa membentuk harga. Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.